Kenapa ya Mbak? Kok insentif saya bisa gagal ya? Apalah yang salah dari data saya? Jangan lupa di subscribe, bunyikan lonceng, like, dan komen ya. Oke teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to STN Daily Channel. Nah, terima kasih nih buat kalian yang udah support terus channel ini sampai dengan sekarang. Dan buat kalian yang baru aja mampir ke channel ini, jangan lupa ya support juga dengan klik menekan tombol subscribe-nya dan juga share video ini ke sosial media kalian. Nah, jadi memang hari ini tuh bener-bener buat aku gimana ya, ngerasa kasihan juga sih, sedih juga melihat teman-teman itu banyak yang saya temuin tuh insentifnya gagal. Apalagi buat mereka yang di tanggal 12 ini cair gitu kan, padahal belum tanggal 12 tapi sudah dinyatakan gagal. Begitu juga dengan teman-teman mungkin yang lain yang di gelombang sebelumnya juga, yang di tanggal 8 juga ada yang gagal, tanggal 9 juga ada yang gagal. Lalu kenapa ya kok bisa jadi gagal gitu kan? Nah, memang sebelum kita cerita tentang hal tersebut, memang di gelombang ini ataupun dari gelombang 4, 5, 6, 7 itu ada banyak sekali hal-hal yang buat aku gimana ya, hampir kayak menghela nafas gitu ya. Kenapa? Karna memang kemarin tuh banyak sekali kesalahan-kesalahan dari user sendiri. Ya contohnya misalkan dia akunnya itu nimbrung, terus nggak bisa kasih ulasan gara-gara di dalam satu akun Tokopedia ada banyak sekali akun pelatihan ataupun pembelian pelatihan gitu kan. Terus juga ada data ataupun pada saat pengupgradean itu juga belum selesai sampai sekarang, ataupun dia upgrade-nya itu bukan datanya dia, istilahnya coba-coba nih, atau dengan data orang tuanya tapi namanya nama dia kayak gitu. Mungkin ada teman-teman yang seperti itu. Nah, jadi buat kalian nih yang apalagi masih yang baru gelombang 7 ataupun gelombang 8, pastikan ini sering banget aku infokan, kalau biar kalian aman itu satu akun untuk satu akun pelatihan, istilahnya satu akun prakerja, satu akun e-commerce, dan satu akun pelatihan gitu. Jadi jangan digabung-gabung agar tidak bermasalah di kemudian hari kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang ngebuat kita bisa jadi gagal cair nih insentif kita gitu kan, padahal kita udah menunggu-nunggu, padahal kita juga sudah berharap gitu kan dengan cairnya insentif ini mungkin untuk kebutuhan kita ke depannya gitu kan. Nah, di sini harus kalian perhatikan ya, ada beberapa hal kenapa insentif kita bisa gagal. Nah, yang pertama itu kalian belum mengisi ulasan di lembaga pelatihan maupun di e-commerce-nya. Kalau di Bukalapak memang nggak perlu kasih rating, namun di Tokopedia harus dikasih rating. Nah, mungkin banyak teman-teman nih yang dalam satu Tokopedia itu, akun satu Tokopedia itu ada 2 pelatihan, 3 pelatihan, atau bahkan lebih. Istilahnya punya orang yang dia dibelikan di akunnya dia. Nah, itu bisa aja terjadi untuk di akun pertama mungkin bisa mulus gitu kan, karena itu memang punyanya dia. Lalu untuk pada saat di akun kedua saat mau ngasih ulasan gagal gitu. Nah, buat kalian yang punya case ataupun kendala yang seperti ini, coba kalian tanyakan aja langsung ke Tokopedia-nya. Kalian bisa langsung di bagian akun lalu scroll ke bawah ada tuh kayak Tokopedia Care. Nah, kalian langsung lapor aja ke situ di bagian pusat bantuan, tanyakan ke mereka bagaimana nih dengan ulasan kita yang sudah terlanjur basah gitu kan, membeli pelatihan di akun yang sama seperti itu. Nah, di sini kalian kalau misalkan yang dibalas juga robot, kalian terus aja kayak gedor gitu kan, gedor ke mereka bagaimana dengan ulasan kita dan bagaimana dengan sertifikat kita, seperti itu. Nah, ini jadi pelajaran juga nih buat kita yang gelombang 7 yang mungkin belum beli pelatihan ataupun yang akan mau beli pelatihan. Ini harus diingat sekali lagi, kalian pastikan memiliki satu akun masing-masing, jangan saling timbrung ataupun tumpang-tumpangan. Lebih bagusnya kalian punya akun sendiri. Oke ya. Lalu hal yang kedua yang buat kita tuh gagal itu karena nomor rekening ataupun nomor e-wallet kita itu pada saat kita daftarkan sudah tidak aktif lagi. Makanya dari awal pada saat kita mau daftar prakerja itu sudah dibilang bahwasanya nomor
ini harus aktif 6 bulan ke depan, karena di dalam waktu 4 bulan ke depan insentif kita bakalan cair di nomor yang kita sambungkan gitu. Nah, buat kalian yang mungkin yang memakai e-wallet, kalian pastikan nomor kalian itu memang nomor kalian yang aktif, yang sama dengan nomor prakerja. Dan pada saat mau untuk upgrade e-wallet, kalian pastikan juga datanya itu sama seperti nama kalian yang ada di prakerja. Seperti nama, nick kalian juga, dan nomor HP kalian. Jadi jangan coba-coba untuk memakai data orang lain. Walaupun mungkin bisa terapprove dari e-wallet tersebut, bisa saja dicekking lagi nih sama prakerja apakah memang ini data sudah sesuai atau tidak seperti akun prakerjanya. Nah, kalau untuk saran saya, kalau bagi kalian yang ngerasa lama banget untuk upgrade OVO, Link Aja ataupun GoPay, saya saranin memakai BNI. Tapi memang ada juga nih beberapa teman-teman yang sudah memakai BNI pun dia gagal. Nah, bisa jadi gagalnya itu bukan rekening ataupun data yang beda, tapi bisa jadi nama kita ataupun seperti ulasan tadi itu tidak sesuai. Nah, jadi teman-teman harus tetap teliti banget. Selain kita di sini sabar, kita juga harus teliti. Nah, selain yang tadi juga hampir sama juga ini, yaitu data KTP pada saat swafoto itu tidak sesuai dengan akun prakerja kita. Mungkin di situ jadinya tidak cair nih, gagal cair. Mungkin gara-gara mungkin menurut kita hal sepele, mungkin menurut kita dicoba aja lah, ternyata berhasil di-upgrade gitu kan. Rupanya pada saat ada jadwal insentif sudah keluar, terus rupanya tiba-tiba gagal, kan nyesek gitu, sakit kayak gitu kan. Jadi ini benar-benar harus diperhatiin sama teman-teman. Kalau kalian nggak sabar untuk upgrade e-wallet karena mungkin terlalu lama ataupun karena banyaknya pendaftar gitu kan, kalian bisa ke BNI terdekat seperti itu. Nah, kalau misalkan juga kalian sudah melakukan semua hal itu sebenarnya sudah benar, istilahnya kan saya udah ngasih ulasan kok, saya sudah ngasih rating kok, saya juga memakai rekening yang sama dengan data saya gitu kan. Kalian sudah yakin nih bahwasanya tidak ada kesalahan yang kita lakukan gitu. Nah, untuk opsi terakhir itu adalah kalian coba tanyakan ke pihak prakerjanya. Kalian telepon aja CS-nya, nomor aku letakin di deskripsi, ataupun kalian bisa lihat nomornya itu di bawah dashboard ataupun di bawah prakerja.go.id seperti ini. Nah, itu ada nomor kontaknya dan bisa dihubungin di hari kerja Senin sampai Jumat. Nah, buat teman-teman yang gagal, mohon bersabar dan coba ditanyakin lagi kenapa kalian bisa gagal. Tanyakin lagi kira-kira apa yang salah pada saat pencairannya itu gitu. Apakah memang ada kesalahan dari data kita saat kita mau upgrade e-wallet, atau ada kesalahan data kita di bagian nama itu nggak sesuai dengan kita. Mungkin ada seperti kayak kecurigaan dari pihak prakerja, mungkin ini akun bukan milik kita. Seperti itu. Nah, jadi buat teman-teman tetap semangat dan mohon benar-benar sabar banget karena tiba-tiba insentifnya gagal untuk pencairan yang pertama. Tapi tetap coba usaha. Kenapa bisa gagal? Langsung aja ke CS Prakerja agar mereka bisa menjelaskan yang mana yang salah pada data kita. Seperti itu. Itu last option. Kalau misalkan kita memang sudah benar-benar yakin nih data yang sudah kita masukkan itu adalah data yang sebenar-benarnya kita. Karena memang sejauh ini yang saya lihat yang terkendala ataupun yang gagal cair itu yang mereka yang mungkin satu akun dibeli oleh 2 akun prakerja ataupun pembelian yang orang yang berbeda misalkan. Terus juga ya juga gitu sama misalkan kayak di lembaga pelatihannya, satu akun lembaga pelatihan ternyata itu punya 2 orang atau 3 orang di dalamnya. Yang ujung-ujungnya nanti pada saat sertifikatnya keluar muncul, itu nama si orang yang pertama ataupun nama si pemilik akun. Jadinya udah nggak sinkron. Nah, jadi buat kalian yang sudah terlanjur seperti itu dan masih ada kesempatan misalkan belum keluar sertifikatnya, kalian bisa tonton video ini. Aku ada bahas bagaimana cara mengubah akun. Ini khusus buat kalian yang mengambil di Skill Academy. Nah, jadi ini pelajaran nih buat kita yang teman-teman gelombang 7 ataupun gelombang 6 yang masih dalam proses pelatihan gitu kan, dan teman-teman gelombang 8 juga yang masih menunggu proses pengumuman. Kalian harus benar-benar memperhatikan, benar-benar jangan dianggap sepele, karena ini sayang kayak gitu kan ketika kita sudah lolos, yang istilahnya berjuang juga kan, menunggu waktunya lama, kadang juga rezeki-rezekian, lalu setelah tibanya kita pencairan insentif, kita gagal.
Karena mungkin ada kesalahan-kesalahan yang mungkin nggak kita sadari ataupun yang kurang telitinya kita. Oke teman-teman ya, jadi pastikan lagi data kalian itu sama. Pokoknya saya tetap tekanin untuk satu akun, untuk satu orang. Jangan digabung-gabungin. Yang dimana itu nanti bisa merugikan diri kita juga. Lebih baik kita menghindari hal-hal yang seperti itu. Karena sudah banyak contohnya gitu kan. Yang ada satu akun sampai 15 akun, ada yang satu akun sampai 15 pelatihan, 10, 6, 2, 3 gitu kan. Yang ujung-ujungnya jadinya bisa ngebuat gagalnya insentif kita karena keteledoran kita sendiri. Nah, jadi masih ada kesempatan istilahnya untuk di pencairan kedua, ketiga, keempat, coba langsung tanyakan ke pihak prakerja agar kita bisa memperbaiki nih kesalahan yang kita buat untuk ke depannya. Jadi benar-benar dipastiin. Ini sekali lagi aku bilang, coba teman-teman pastiin data teman-teman tuh benar. Karena ini berjalannya selama 4 bulan ke depan dan setiap mau menuju tanggal insentifnya itu data akan tetap diverifikasi sama mereka. Jadi benar-benar pastikan nomor handphone kalian tetap aktif bagi yang pengguna e-wallet, terus juga data kalian tuh sama. Dan kalau misalkan kalian ragu mengenai data yang ada di upgradean e-wallet kalian bisa langsung telepon CS yang bersangkutan agar mereka membantu apakah data kita memang sudah sesuai dengan akun prakerja kita. Oke teman-teman semuanya, nah pokoknya ini jadi pelajaran buat kita ke depannya. Semoga kita juga jauh lebih baik, jauh lebih teliti lagi, dan pastinya jauh lebih sabar. Oke teman-teman semuanya, dan jangan lupa untuk share video ini. Mungkin bisa saja ini juga informasi yang sangat penting bagi teman-teman yang di luar sana, yang bisa dibilang mereka tuh kayak kebingungan gara-gara kok bisa gagal ya, kenapa ya, apa ya gitu ya. Dan jangan lupa juga untuk tetap support channel ini agar saya tetap semangat nih untuk menginformasikan mengenai prakerjanya untuk teman-teman semuanya. Terima kasih ya semuanya. Sampai jumpa kembali. Dadah.